Prabowo Subianto seperti itu. Jelang pemilu, beragam hoax atau berita bohong semakin marak beredar di berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga YouTube. Mulai dari konten menyesatkan terkait proses pemilu hingga mengandung fitnah dan adu domba terhadap para kandidat politik. Pemilu 2024 sudah semakin dekat, namun sayangnya di berbagai media, terutama media sosial, ini sudah semakin banyak hoax yang beredar. Berdasarkan data dari Kominfo saja, ini dari 5 tahun terakhir sudah ada lebih dari 11.000 konten hoax dengan kategori politik dan pemerintahan, ini di kisaran 1.000 hingga 2.000 konten hoax yang beredar. Lalu seperti apa dampak serta langkah untuk menangkal hoax jelang pemilu ini, terutama bagi pemilih muda? Banyak anak muda yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada pemilu 2024 mendatang. Data KPU menyebut akan ada 46 juta pemilih dari generasi Z, di mana mayoritas generasi ini merupakan pengguna aktif media sosial. Pasti bikin mempengaruhi, soalnya kan orang-orang bilang kayak orang A itu dulunya orang jahat atau seperti apa gitu, jadi bikin bingung apa sebaiknya saya pilih ini ya, walaupun menurut saya sebaiknya dia gitu. Mempengaruhi banget. Nah. Jadi kita susah buat percaya sama yang benar atau yang enggak. Karena terlalu banyak berita-berita yang bohong, yang hoax kayak gitu. Dicari tahu lebih dalam lagi sih. Kalau misalnya nemu berita yang sekiranya sedikit bikin ragu, langsung di skip kadang-kadang. Tapi kadang juga kalau misalnya yang menarik dicari tahu sampai nemu kebenarannya gitu. Buat PR aku juga, buat ngelihat berita tuh harus benar-benar detail dan harus beberapa sumber juga sih. Jadi kayak nggak langsung kemakan langsung hoax gitu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan maraknya hoax dapat berpotensi memunculkan bias yang dapat mempengaruhi keputusan memilih, bahkan menciptakan kubu-kubu ekstrim yang dapat memecah persatuan bangsa. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bawaslu terus berupaya menangkal hoax dengan berkolaborasi bersama Kementerian Kominfo, Mabes Polri, dan platform media sosial, mulai dari pencegahan hingga mekanisme pelaporan. Nah, kami sekarang lagi mengatur bagaimana mekanisme pelaporannya dan juga bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh platform. Ada MOU dengan platform. Kemarin baru saja dengan TikTok. Nah, TikTok kan lagi ini di teman-teman zilenial ini. Nah, dengan itu jangan sampai, apalagi TikTok itu bukan hanya suara, bukan hanya tulisan, tapi bentuk video. Ini yang lebih menarik ya ke depan. Presidium Litbang Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Loina, mengatakan terdapat dua teknik untuk mengurangi penyebaran hoax, yaitu pre-banking dan debunking. Pre-banking merupakan upaya pencegahan dengan mengetahui fakta dan perbedaan sebelum hoax beredar. Sedangkan debunking merupakan cara menghadapi informasi salah setelah beredar dengan mengecek fakta dari berbagai sumber. Fakta itu kita beberkan jauh sebelum hoax itu tersebar. Nah, ketika hoaxnya tersebar, kita sudah paham dong bahwa nggak begitu, karena sudah ada informasi pre-banking sebelumnya. Debunking itu cek fakta. Kita mencek fakta-fakta yang ada di dalam informasi tersebut, kemudian kita verifikasi, dan setelah ada verifikasi, berarti kita klarifikasi. Loina menjelaskan agar dapat terhindar dari hoax, penting untuk mengetahui sejumlah ciri hoax. Pertama, sumber pembuat dan penyebar informasi tidak jelas. Kemudian, argumen terlihat ilmiah namun isinya salah. Ketiga, informasi terkesan dilebih-lebihkan dan memancing emosi. Lalu, ada permintaan untuk disebarkan atau diviralkan. Selain itu, ada fakta yang disembunyikan, tidak mengandung 5W+1 hal lengkap. Setelah itu, lakukan pengecekan fakta di berbagai sumber terpercaya. Hal ini membutuhkan kemampuan literasi digital yang didukung keterampilan berpikir kritis yang terus diasah. Selain itu, penting untuk selalu menyaring informasi sebelum menyebarkan ke orang lain, guna mengurangi penyebaran hoax terutama di masa pemilu. Tim Liputan CNN Indonesia.